Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, teman-teman trader, teman-teman dari Central Capital Futures. Senang sekali pada hari ini, sekarang udah tanggal 23 Juli 2024, hari Selasa ya. Dan ini merupakan webinar kita yang lanjutan ya, dari kemarin kita sempat bahas di pekan lalu, membahas tentang bagaimana cara mudah untuk menghasilkan dalam dunia futures. Kita udah bahas kemarin, sempat panjang lebar kita ngobrol-ngobrol. Dan senang sekali kemarin juga kita banyak antusias dari pertanyaan teman-teman juga yang tertarik ingin tahu lebih banyak tentang trading futures. Dan kali ini ya, di hari ini kita akan juga bawakan webinar, tapi mungkin kita akan lebih banyak sharing ya, karena memang materi kita pada hari ini lebih banyak membahas tentang pesan dan kesan ya, menjadi seorang trader yang udah lama ya, dari seorang profesional, ada pemateri, ada saya, dan juga ada Pak Ferry ya. Pak Ferry gimana kabarnya? Baik, Pak Doni. Selamat sore. Oke deh, sip, kita Ya. mulai aja ya webinarnya pada hari ini. Sambil saya rekam juga untuk teman-teman yang mungkin nggak sempat ikutin webinar kita, nanti bisa dilihat di YouTube dan juga bisa dilihat cuplikan-cuplikannya di media sosial seperti TikTok ataupun Instagram. Oke, saya coba buka web materinya. Oke, materi kita pada hari ini, topik diskusi ya yang akan kita bahas itu adalah trading futures yang aman dari pengalaman seorang profesional ya di tengah fluktuasi mata uang. Nah, ini menjadi menarik pembahasan kita ke depan nanti. Selama kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam ke depan kita akan membahas dan kita akan coba ya mengorek informasi dan juga pengalaman-pengalaman ya dari beberapa profesional ya. Di antaranya salah satunya adalah Pak Ferry ya. Ini Pak Ferry ini udah senior ya, merupakan senior saya juga di dunia futures dari 2000-an ya. Dari berapa Pak Ferry trading ya? Boleh dicerita-cerita sedikit Kak Fer? Eh, saya trading futures dari 2005 ya. Dari tahun 2005. 2005 ya. Iya, berarti berapa itu? 19 tahun lah kurang lebih. Betul. Mungkin ada yang di sini peserta yang mungkin belum lahir kali ya, tahun 2005 ya mungkin ya, teman-teman yang masih pemula itu. Oke, jadi menarik ya. Sebenarnya saya juga sebenarnya banyak yang ingin saya tanyakan ya sama Pak Ferry ya, karena salah satu senior saya juga di dunia futures adalah Pak Ferry. Tapi kalau teman-teman ada pertanyaan juga nanti seputar pengalaman ya mengenai trading yang aman dan eh, safety ya dalam dunia trading, nanti kita bisa sama-sama diskusikan di forum tanya jawab. Dan sebelum saya mulai, saya harus jelaskan dulu untuk di webinar kita hari ini itu disupport dari Pialang ya, dari Central Capital Futures, salah satu perusahaan Pialang yang saat ini lagi aktif, terutama untuk teman-teman yang lagi berada di kawasan Indonesia Tengah maupun Indonesia Timur ya. Jadi teman-teman nggak usah jauh-jauh ke Jakarta, sekarang udah ada Central Capital Futures di daerah Makassar. Dan kali ini kita akan bawakan pemateri dari trader ya dari Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Salah satunya adalah saya dan juga Pak Ferry. Dan aman tenang saja ya teman-teman, kalau untuk di trading di Central Capital Futures itu sudah sangat aman karena udah terregulasi oleh Kementerian Perdagangan, yaitu lembaganya adalah Bapepti. Jadi kalau ingin trading secara aman, tidak takut untuk dananya nggak bisa dicairkan atau di WD, kalau untuk di Central Capital Futures itu sudah sangat-sangat aman. Oke. Sekarang kita coba ya masuk di materinya Pak Fer ya, sama teman-teman juga yang lain. Ya. Oke, saya coba masuk di materi kita. Nah, ini singkat dulu ya untuk fundamental Bapak Ibu sekalian teman-teman. Jadi kali ini kita mungkin webinarnya bukan untuk mengajari, tapi mungkin kita mau sharing ya sama teman-teman. Karena kita tahu, karena di dunia features ini yang bisa mengembangkan adalah komunitas ya. Testimoni yang mungkin udah lama trading ataupun yang masih baru trading ya kita sama-sama sharing. Dan mungkin banyak banyak ya masih ngambang ya mengenai features. Banyak yang tahu bingung juga nih trading features itu apa Pak? Yang saya tahunya itu trading forex. Jadi trading features itu adalah merupakan instrumen ya yang digunakan nih, salah satu produknya adalah trading forex ya, foreign exchange atau valuta asing.
Nah, sistem transaksinya adalah menggunakan sistem futures ya. Nah, yang dimana kalau kita biasa lihat trading di futures itu tentu pasti ada namanya leverage. Nah, makanya kenapa kalau untuk teman-teman yang lagi trading di futures itu ada beberapa produk ya, seperti kemarin kita udah bahas sama Covery juga. Itu ada forex ya, foreign exchange, ada commodity, ada juga indeks. Nah, salah satunya yang paling terkenal adalah forex ya sejauh ini teman-teman. Nah, jadi pertanyaannya juga features itu apa ya? Kalau secara singkatnya, kalau kita mau bahas secara singkat, trading features itu adalah kontrak features ya, merupakan perjanjian untuk membeli dan menjual aset ya yang kita sudah tentukan. Dan ini sifatnya adalah jual beli kontrak. Berbeda kalau misalkan kita beli transaksi di saham, berarti yang kita beli adalah nilai dari suatu perusahaan. Tapi kalau kita trading di futures, berarti yang kita beli adalah kontrak beli ataupun kontrak jual. Makanya kenapa kalau kita trading di futures itu ada agak unik ya. Karena di futures itu transaksinya bisa buy, harganya naik kita bisa profit, tapi kita juga bisa mengambil transaksi kontrak sell, yang dimana kalau kontrak sell harganya turun, itu kita dapat profit. Ya, tentu ini ada plus minusnya juga bagi beberapa yang menggunakan instrumen futures ini. Nah, sejauh ini ya, kalau kita lihat instrumen futures itu pengalaman saya ya, itu paling banyak digunakan oleh dua dua eh, apa namanya dua faktor ya. Kenapa mereka mau trading ya? Yang pertama itu adalah karena faktor hedging. Jadi mereka punya aset yang mereka mungkin takut ketika harganya turun, mereka mengalihkan dananya itu, mereka melakukan transaksi selling di kontrak futures. Jadi aset yang mereka punya, contohkanlah ini emas ya, mereka punya beberapa emas, yang dimana kalau harganya turun tentu akan merugi ya nilainya. Tapi mereka antisipasi dengan cara melakukan kontrak sell di market futures. Jadi ketika harga turun pun, emas mereka itu nilainya tetap sama, karena mereka dapat keuntungan dari trading futures. Nah yang kedua, yang paling banyak juga dilakukan oleh teman-teman ya di trading futures itu adalah spekulasi. Ini paling banyak ya. Karena memang awalnya trading futures itu didirikan ya memang untuk hedging. Tapi lama-kelamaan udah mulai berkembangnya zaman, banyak juga yang ingin memanfaatkan fluktuasi harga. Harga naik ataupun turun, mereka ingin mendapatkan keuntungan dari selisih harga. Makanya mereka masuk, bahkan ada yang menggunakan leverage di beberapa broker untuk mereka bisa entry, buy, ataupun sell. Mereka dapat selisih dari keuntungan harga selisih harganya itu, mereka dapat keuntungan dari situ, dan itulah mereka menggunakan beberapa analisa ya teknikal ataupun fundamental, tapi intinya mereka tetap harus spekulasi. Harganya kira-kira mau turun atau kira-kira harganya mau naik. Nah, itulah gambaran besar ya mengenai fundamental trading yang features yang kita sejauh ini kenal, Bapak Ibu sekalian ya. Lalu yang kedua ini yang paling mungkin banyak yang jarang dibahas juga sama beberapa teman-teman yang di industri features, bahwa salah satu yang menarik dalam industri features itu adalah fluktuasi dari mata uang. Ya, jadi fluktuasi mata uang itu adalah yang mempengaruhi pergerakan harga naik ataupun turun. Tentu kalau tidak ada fluktuasi mata uang, nah ini tentu marketnya nggak akan bisa gerak, tentu nggak akan ada nilai yang bisa diperdagangkan di situ, tidak ada selisih yang bisa kita dapat, baik itu kerugian ataupun juga keuntungan. Nah, tentu ini berbeda dengan pasar-pasar futures ataupun pasar di luar futures ya, contoh seperti kayak saham. Kalau di luar saham, di luar dari futures itu kan ada saham nih. Nah, kalau di saham itu ada beberapa faktor yang menggerakkan mereka ya. Tentu berbeda dengan yang namanya industri futures. Kalau kita bicara soal saham, itu pasti lebih besar ya terkait mengenai mikroekonomi, berbeda dengan pergerakan fluktuasi harga di trading futures. Nah, ini lebih ke makro. Makanya kenapa kalau untuk analisa sebenarnya mungkin ya agak sedikit kompleks kalau kita membahas tentang trading futures, karena memang sifatnya untuk di trading futures ini lebih ke makroekonomi. Nah, salah satu faktor fluktuasi pergerakan harga di market yang sejauh ini mungkin Bapak Ibu sekalian sudah masuk ya trading di situ juga. Yang pertama, itu ada dari berita ekonomi, yang ini biasa dirilis di Amerika Serikat ya. Yang kedua, ada kebijakan moneter, yang ini terkait mengenai suku bunga ya. Kenapa harganya bisa naik ataupun turun, itu tentu ada faktor yang disebut dengan fluktuasi marketnya. Dan yang terakhir, itu biasanya juga terdiri dari geopolitik.
perang ya Ukraina Rusia. Sejauh ini kita kalau lihat ya, yang baru-baru ini aja perang Ukraina Rusia itu menyebabkan beberapa fluktuasi market ya di mata uang US dollar ya, seperti misalkan emas ya, XAUUSD, Euro USD itu marketnya naik, dan itu disebabkan memang oleh faktor-faktor fluktuasi yang tadi saya sebutkan ya, geopolitik, berat ekonomi, dan kebijakan moneter. Nah, tapi mungkin kali ini kita nggak akan bahas ke situ ya. Nanti mungkin di beberapa materi webinar selanjutnya akan kita bahas juga mengenai faktor-faktor dari fundamental ini. Tapi kita mungkin lebih di webinar kali ini akan lebih banyak sharing ya mengenai pengalaman-pengalaman kita ya, mengenai bagaimana sih caranya kita untuk terhindar dari mengalami resiko yang besar pada saat melakukan trading futures ya. Sejauh ini yang dimana kita tahu fluktuasinya cukup gede. Nah, kali ini saya coba kasih data ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman trading semua. Ini adalah salah dua ya, ini salah dua contoh pergerakan atau harga di market futures. Yang paling banyak dilakukan itu adalah market commodity gold, sama yang kedua ini adalah market forex ya, market euro USD. Jadi kedua market ini sama-sama bisa diperdagangkan di market futures ya, di central capital futures ini bisa diperdagangkan. Namun yang menjadi pembedanya tentu ada. Salah satunya yang menjadi pembeda adalah range pergerakan di market. Nah, berkaitan tadi dengan fluktuasi harga, oke, wait ya. Oke. Berkaitan dengan fluktuasi harga, tentu ini akan merupakan hal yang harus kita perhatikan. Karena fluktuasi harga ini bisa mendapatkan keuntungan dan juga bisa mendapatkan resiko kerugian. Oke, jadi kita harus hati-hati juga melihat dari kondisi pergerakan harga di market. Contoh ya, saya kasih lihat ini di sebelah kirinya kita. Ini adalah range pergerakan dari market gold atau market emas. Yang dimana kalau kita lihat ya, di sebelah kiri ini ada harga terendah, harga tertinggi, harga terendah, harga tertinggi per hariannya ya. Dan ini kita udah kasih lihat datanya, ini selama 1 tahun terakhir, pergerakan rata-rata emas atau gold di trading futures itu pergerakannya adalah 21 poin per hari. Oke. Sedangkan kalau di sebelah kanan ini adalah market Euro USD yang kita lihat di sini ya. Meskipun grafiknya hampir sama, naiknya cukup tinggi, turunnya cukup dalam ya, tapi ternyata nilai yang ada di dalam ini berbeda. Oke, yang dimana kalau untuk di market Euro USD ini pergerakan per hariannya ini atau range-nya adalah sekitar 7 poin per hari. Nah, artinya apa? Artinya ini merupakan fluktuasi harga yang harus kita tandain. Yang dimana setiap pergerakan 1 poin itu nilainya ketika kita melakukan transaksi sebanyak 1 lot, ya, satu atau kita sebut aja 1 unit, maka peluangnya adalah setiap 1 poin 1 juta rupiah. Oke, jadi itu adalah keuntungan yang bisa kita dapatkan. Kalau di gold itu peluangnya adalah sekitar 21 juta per hari. Oke, peluangnya. Begitu juga kalau untuk di Euro USD lebih rendah, 7 poin atau 7 juta rupiah per hari. Itu adalah peluang mendapatkan keuntungan, dan ini juga merupakan peluang untuk mendapatkan resiko atau kerugian. Nah, ini menarik ya. Kalau mengenai profit-profit, saya rasa mungkin akan kita bahas di sesi yang lain ya. Kali ini mungkin kita akan lebih banyak membahas tentang resiko ya. Nanti kita bahas juga sama Pak Ferry yang udah lama ya, udah 20 tahun di trading futures. Bagaimana sih caranya ya kita bisa survive, kita bisa kiat-kiatnya apa aja yang harus kita lakukan, langkah-langkah apa aja supaya survive di dunia futures ya. Yang dimana terkenal dunia futures ini fluktuasinya ya lumayan ya. Kalau salah langkah, salah strategi, ya tentu akan boncos. Nah ini, oke. Oke, mungkin saya bagi sedikit ya sebelum saya masuk di Pak Ferry ya. Ini dari pengalaman saya pribadi ya, strategi utama dalam trading yang aman sebenarnya ada 3 hal yang mungkin saya akan bagikan dari pengalaman. Yang pertama itu adalah diversifikasi portofolio. Nah, kalau kita lihat sejauh ini yang banyak mungkin teman-teman udah alami, yang udah pernah trading, banyakkan teman-teman yang trading itu cuma tradingnya di satu pair. Oke. Sehingga semua modal yang mereka alokasikan itu hanya di dalam satu pair. Jadi ketika transaksinya ini sudah nggak sesuai dengan harapannya kita, maka yang terjadi adalah semua dana yang udah kita siapkan itu bisa hangus. Nah, makanya kemarin sempat kita bahas juga ya di webinar sebelumnya mengenai
ada quotes dari Warren Buffett ya yang terkenal mengenai dunia investasi adalah jangan taruh telur dalam satu keranjang ini karena kalau satu keranjang ini jatuh pecah semua telurnya kita. Oke, makanya kenapa dalam dunia futures itu ada banyak sekali produk ya mulai dari forex, ada dari komoditas, ada juga dari indeks ya kenapa kita nggak bisa manfaatkan ya mungkin kita pakai satu untuk jangka pendek, satunya kita pakai untuk jangka panjang ya itu yang pertama. Lalu yang kedua itu adalah hedging. Nah ini mungkin Bapak Ibu sekalian hedging itu adalah artinya ketika kita mungkin memiliki investasi aset yang real, yang fisik, ya kita bisa manfaatkan juga perdagangannya ini melalui trading futures. Oke, ini paling banyak juga yang dialami. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu sekalian yang memiliki banyak aset ya seperti tanah ya atau mungkin seperti emas batangan, sebaiknya jangan lupa untuk memikirkan gimana ya kalau misalkan ke depan ini harganya turun. Ya meskipun kalau kita lihat harga emas itu selalu naik, tapi akan ada kalanya juga ada momentum harga emas itu bisa terkoreksi turun. Nah, salah satu strateginya adalah dengan kita bisa mengupayakan melakukan transaksi selling, short selling di market futures. Dan yang terakhir, tentu dalam perdagangan trading futures, jangan lupa untuk Bapak Ibu sekalian juga untuk melakukan transaksi penggunaan stop loss dan taking profit. Ya, tentu tujuannya untuk taking profit dan stop loss ini adalah membatasi. Ya, sejauh ini kalau kita lihat ya, kalau yang sesuatu berlebih itu kurang baik ya. Sesuatu yang berlebih itu tidak baiklah untuk kita. Makanya kenapa segala sesuatu pada saat kita lakukan transaksi, alangkah baiknya kita untuk membatasi. Ya, baik itu mengenai kerugian kita batasi, jangan sampai boncos, begitu juga dengan keuntungan. Jangan sampai hari ini kita untungnya 100%, satu hari trading 100%, besoknya juga pasti minimal patokan yang kita harapkan untuk trading adalah 100%. Dan kita tahu ya, dalam bisnis manapun, kalau udah dapat 100% satu hari itu udah luar biasa. Itu sebenarnya udah waktunya kita narik ya WD untuk nikmati hasil, bukan untuk makin ngegas lagi tradingnya Bapak Ibu sekalian. Nah itu. Nah, oke. Mungkin itu ya sedikit pengalaman ya dari strategi trading yang mungkin saya dapat ya sejauh ini dalam menjalankan dunia trading ya. Ini saya kembalikan lagi ke Pak Ferry untuk jelaskan sedikit ya mengenai pemahamannya juga ya materinya mengenai webinar kita pada hari ini. Saya persilakan Pak Ferry untuk jelaskan bagian webinarnya. Oke, terima kasih Pak Doni. Eh, saya bantu jelaskan ini ya untuk pengelolaan risiko dalam kondisi fluktuasi mata uang. Nah, ini pengelolaan risiko di sini ada terbagi menjadi bagian menetapkan batas risiko per trade, misalnya 1-2% dari modal total. Gitu. Artinya dari awal pada saat kita trading harus kita tegaskan ya, kita tetapkan, kita planningkan, kita hitung gitu loh. Resiko berapa resiko yang siap kita ambil ya. Artinya resiko itu kan nggak usah gede-gede ya kalau resiko ya rata-rata ya sekitar itu 1-2% dari nilai yang ditanamkan ya gitu loh. Jadi ya seperti itu. Kita kalau resiko kan pasti nggak gede-gede. Prinsipnya bisnis itu kan ya resiko sekecil-kecilnya, profit segede-gedenya. Kan gitu. Jadi kita tetapkan ya resikonya 1-2%. Nah, resiko itu yang pada akhirnya akan kita maintain ya. Resiko itu yang pada akhirnya kita maintain. Jadi kalau bukannya kita kejar profit tapi kita tinggalkan itu resiko. Tapi resiko yang dari awal memang kita sudah hitung, kita perhitungkan. Yang kedua, hindari over leveraging untuk mengurangi risiko kerugian besar. Itu jadi ya gini, leverage itu kan satu konsep ya, satu konsep di mana kita bisa bertransaksi seperti yang minggu lalu sudah kita jelaskan sedikit. Leverage itu adalah satu konsep transaksi di mana kita memperdagangkan satu produk yang bernilai besar dengan modal yang relatif kecil. Itu konsepnya leverage. Nah, sistem pengungkit ya. Nah, yang umum itu kan leverage-nya 1:100. Yang paling umum itu dan yang paling umum paling banyak di Indonesia itu 1:100. Yaitu leverage yang memang pas ya untuk bisa bertransaksi gitu. Karena leverage gini, leverage ini kan makin gede leverage-nya. Memang ada orang bilang leverage-nya makin gede itu resikonya makin kecil. Ya, betul, cocok. Tapi itu di satu sisi itu menanggung beban yang lebih besar.
Ya, leverage yang besar itu menanggung beban yang lebih besar, gitu loh. Jadi ya kita ambil leverage yang sedang-sedang aja deh. Kadang-kadang kan kalau kita lihat di yang ilegal ya, ada leverage sampai 1:2000, 1:3000, ya. Memang itu kelihatannya kecil, tapi sebenarnya itu bebannya besar. Ya, jadi itu jangan jangan yang ambil yang apa leverage-nya terlalu besar juga gitu loh. Lalu yang kedua adalah analisis resiko. Lakukan analisis resiko sebelum memasuki posisi trading. Jadi pada saat kita mau entry, kita harus dari awal kita harus sudah menganalisis resiko terburuknya seperti apa kalau harga menentang kita. Misalkan kita lihat pergerakan harga ini bergerak naik, otomatis kita akan mengambil posisi buy. Nah, sebelum kita entry, kita harus siapkan strategi atau manajemen resiko yang kita rencanakan. Kalau setelah kita entry ternyata yang kita harapkan harga naik ternyata harga turun, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, manajemen resiko mana yang akan kita gunakan gitu loh. Jadi jangan sampai begitu udah masuk ternyata harga menentang, kita bingung nih, waduh apa yang harus kita lakukan? Jangan seperti itu, gitu. Nah, yang kedua adalah mempertimbangkan faktor-faktor seperti volatilitas pasar, berita ekonomi, dan laporan-laporan keuangan. Jadi ini fundamental ya. Eh, kita harus analisa pasarnya, volatilitasnya bagaimana gitu loh. Kita contoh lah, pada saat terjadi perang Rusia Ukraina, itu kan volatilitasnya untuk produk forex itu tinggi ya, gitu. Volatilitinya tinggi. Kalau nggak salah, waktu awalnya Ukraina diserang pertama kali sama Rusia, itu terjadi jump price ya di emas ya. Ya terjadi jump price di emas itu sekitar 40 poin ya kalau nggak salah itu. Dia naik ya, naik 40 poin gitu. Nah, itu kita antisipasi susah ya, karena itu kan kita nggak tahu nih Rusia ini mau nyerang kapan. Tapi kan isunya sudah ada. Nah, jadi kita harus menganalisis juga ke situ. Geopolitik ya, isunya ini ya mau diserang ini gitu. Jadi kita harus hati-hati juga untuk mengantisipasi karena kalau terjadi kekacauan perang, otomatis itu akan membuat harga emas itu naik. Ya, terutama harga emas ya, karena emas itu kan safe haven. Karena harga emas itu kan safe haven. Ya, jadi otomatis emas itu akan naik. Lalu yang ketiga adalah penerapan trading plan. Eh, Sebelum kita trading, buat dan ikuti rencana trading yang mencakup strategi, aturan manajemen risiko, dan kriteria masuk dan keluar gitu. Jadi pada saat sebelum kita trading kita udah buat patternnya, udah kita buat polanya lah. Kita udah bikin bikin rencananya di atas kertas. Tuh, kalau kita entry-nya di harga berapa, kita mau masuknya di harga berapa, kita keluarnya di harga berapa, ya, gitu loh. Lalu strateginya bagaimana? Apakah pada saat resiko itu terjadi, kita akan menggunakan manajemen resiko, misalkan manajemen resikonya averaging atau switching. Nah, itu kan contoh manajemen resiko averaging itu manajemen resiko itu juga nggak asal averaging itu kan merata-rata. Artinya kalau kita ada buy lalu harga turun, kita buy lagi, ya harga turun kita buy lagi lalu nanti di rata-rata. Nah, pada saat kita buy pertama ke buy kedua itu pun ada batasannya gitu loh, ada aturannya sendiri ya. Gitu. Jadi kadang-kadang terutama yang mungkin yang pemula itu trading menggunakan averaging tanpa aturan averaging itu sendiri. Misalkan gini, berapa sih batas averagingnya? Ya kita lihat aja kalau pergerakan per hari rata-rata per hari itu Mas 20 poin, ya taruhlah 50%-nya. Ya 50%-nya. Berarti range 10 poin artinya dari buy pertama kalau harga turun 10 poin baru kita buy lagi. Jadi artinya kalau di harga naik 5 poin aja kita sudah break even. Gitu. Nah, itu manajemen resiko. Tapi kebanyakan yang saya lihat terutama yang pemula buy, turun 1 poin, buy lagi. Turun 2 poin, buy lagi. Turun 3 poin, buy lagi. Begitu turun 10 poin, habis dananya. Gitu loh. Ya itu salah. Itu sudah salah. Ya, lalu kalau switching itu kan mengubah posisi dari misalkan kita buy lalu harga turun terus kita rubah jadi sell dengan volume yang berbeda. Buy-nya 1, sell-nya 2. Tujuannya untuk kalau harga turun jauh ya itu menguatkan equity atau ekuitas ya. Nah, itu pun ada aturannya gitu loh. Jangan terlalu jauh jaraknya antara buy dengan sell, jangan terlalu jauh. Pada dasarnya prinsipnya begini. Ya, manajemen risiko itu kan ada aturan. Pada dasarnya prinsipnya manajemen risiko itu begini. Averaging itu semakin jauh jaraknya semakin bagus.
Tapi kalau switching semakin dekat jaraknya itu semakin bagus. Nah, itu pada dasar garis besarnya seperti itu ya untuk manajemen resiko itu aturan-aturan yang manajemen resiko itu gitu ya. Nah, lalu apa namanya? Yang kedua, mengevaluasi dan sesuaikan rencana trading secara berkala ya. Kita misalkan kalau masuk nih dengan modal misalkan sekian ya kita trading ya pelan-pelan kita naik jangan mau langsung volumenya gede kita ikuti pelan-pelan ya kita ikuti pelan-pelan kita evaluasi nih trading minggu mau mingguan boleh mau bulanan boleh gitu mau harian juga boleh suka-suka aja lah gitu ya kita hitung oh bagaimana nih trading hari ini oh sekian kendalanya apa seperti itu nanti nanti kita lihat kita rekap dalam 1 minggu ya yang profit berapa yang loss berapa atau yang floating berapa gitu terus itu tujuannya ya untuk memperbaiki pada akhirnya untuk memperbaiki cara tradingnya kita untuk memperbaiki cara trading kita untuk lebih memperkuat apa memperkuat disiplin juga ya disiplin trading gitu loh ya itu review ya, review terhadap hasil transaksi itu juga harus penting untuk dilakukan gitu ya oke mungkin bisa slide selanjutnya Pak Doni. Eh, Nah, ini untuk selanjutnya adalah teknik ya, teknik analisis untuk menghadapi volatilitas. Analisis teknikal ya menggunakan indikator teknikal seperti moving average, Bollinger Band, dan RSI untuk memahami tren dan volatilitas. Ya, jadi itu tiga indikator ya dasar ya, tiga indikator dasar yang kita bisa gunakan ya, indikator dasar tapi punya akurasi yang cukup baik ya, punya akurasi yang cukup bagus ya. Nah, tinggal yang moving average aja, tinggal kita setel mau moving average berapa gitu, mau pakai moving average yang berapa. Nah, itu cukup baik untuk dasar untuk analisis gitu. Ya, lalu Bollinger Band juga itu bagus karena dia akan membentuk satu channel ya, itu akan kita akan bisa lihat batasnya upper band, middle band, lower band ya. Jadi kalau harga running di upper band lalu dia harga bergerak turun maka tujuannya dia ke middle band. Kalau middle band tebus berarti dia tujuannya lower band. Lower band kalau dia nggak tebus dia akan kembali ke middle band. Middle band akan kembali lagi ke upper band kalau dia tebus. Kalau nggak tebus dia akan kembali lagi ke lower band. Seperti itu kerjanya ya. Itu. Lalu mempelajari pola grafik seperti head and shoulder atau double top atau double bottom. Ya, untuk mempelajari pola ini memang butuh butuh waktu khusus ya untuk mempelajari ya. Itu karena pola dalam trading itu banyak sekali ya. Itu head and shoulder ini salah satunya. Masih banyak juga ada bullish engulfing, bearish engulfing, ada shooting star. Ya macam-macam lah, macam-macam. Ya itu bisa dipelajari. Butuh waktu memang untuk mempelajarinya. Terutama ini ada kalau kita harus tahu kalau ada double top atau double bottom. Kalau ada double top ya janganlah buy kalau ada double double bat, apa kalau ada double bottom ya janganlah sell gitu loh karena kan itu tandanya double bottom harga mau naik double top tanda harga mau turun kayak gitu itu pola yang pattern yang cukup kuat ya itu untuk melihat arah dari harga. Lalu analisis fundamental ya memantau pantau berita ekonomi, laporan inflasi dan keputusan suku bunga yang dapat mempengaruhi nilai mata uang. Ya, emang ini memang pengaruhnya sangat besar ya, terutama suku bunga. Ya, terutama suku bunga itu kalau buat saya itu extremely high impact. Jadi biasanya kalau suku bunga itu kan pada saat FOMC biasanya jam 2 atau jam 3 pagi ya, Wita ya. Biasanya itu saya tungguin tuh itu gitu loh karena itu akan mengakibatkan volatilitas yang sangat tinggi ya range besar dan cepat gitu jadi itu memang harus ditunggu dipantau gitu ya dan itu kita bisa melihat juga sih bisa melihat juga pada berita-berita sebelumnya nih kemungkinannya ini suku bunga ini mau dinaikin atau tetapkah atau turun ya makanya kita harus rajin-rajin baca tuh kita harus rajin-rajin baca gubernurnya The Fed kalau dia mengeluarkan statement, biasanya dia sedikit-sedikit, sedikit banyak dia menyiratkan deh mau kemana itu, gitu loh. Ya. Lalu yang kedua pertimbangkan dampak peristiwa geopolitik pada pasar futures, ya seperti contoh yang tadi ya perang ya, nah, seperti contoh tadi perang itu, lalu bencana alam juga. Ini sekedar contoh aja bencana alam ya. Ini terjadi tahun 2005. Pada tahun 2005 itu di Amerika itu terjadi badai Katrina. Terjadi badai Katrina yang menghantam itu hampir seluruh wilayah di Amerika bagian
bagian mana ada daerah New Orleans gitu, lalu juga daerah Brazil, ya. Nah itu membuat itu membantu kita analisis juga, ya, terutama untuk komoditi yang non metal seperti kopi. Waktu itu tahun 2005 harga kopi itu melonjak sangat tinggi. Kenapa? Karena perkebunan kopi di Brazil itu ya hancur, hancur, sehingga kopi harganya jadi mahal gitu. Nah itu salah satu juga yang harus kita analisis ya gitu. Kalau untuk khususnya untuk indeks gitu, terutama yang trading indeks Nikkei ya, itu harus perhatikan juga itu. Contohnya kayak di Jepang, Jepang ini kan sering sekali tsunami. Nah itu harus diperhatikan tuh. Ya, kalau ada tsunami, berarti harga Nikkei ini mau kemana? Itu jatuh tuh pasti Nikkei. Gitu. Contoh seperti ya, pengalaman saya tahun 2009 kalau nggak salah ya, waktu Jepang dihantam tsunami itu Nikkei dari 14.000 penutupan pada hari Jumat 14.000, tsunami-nya hari Minggu, hari Senin open di 9.000. Itu Nikkei itu. Ya, bayangkan aja gitu. Ya, 5.000 poin turunnya gitu. Lalu yang ketiga sentimen pasar, gunakan data sentimen pasar untuk menahan posisi trader lain dan potensi pergerakan pasar. Ya, sentimen pasar itu kita lihatlah minggu ini harganya kemana, atau harganya minggu ini 5 hari kerja nih, 5 hari kerja Senin sampai Jumat itu harganya lebih banyak kemana, lebih banyak naik atau lebih banyak turun, ya itu sentimen pasar. Kalau lebih banyak naik ya berarti kita bisa ikut ya, kita bisa follow the market, kita buy, karena market itu jangan dilawan, ya jangan dilawan. Pokoknya prinsipnya begini, ada prinsip begini, trend is your friend. Ya, jadi tren itu temanmu, jangan dilawan itu tren. Kalau trennya memang lagi uptrend, ya ikut aja, kita follow the market aja. Ya, jangan pernah dilawan, nggak kuat kita ngelawan market. Ya, itu berkenaan dengan sentimen ya, sentimen buy atau sell-nya gitu loh. Yang kedua, memperhatikan laporan komitmen of traders untuk wawasan tambahan. Ya, laporan komitmen of traders itu ya seperti tadi sih sebenarnya nggak beda-beda jauh ya dengan sentimen pasar tadi. Jadi akumulasi dari 1 minggu itu harga mau kemana gitu loh. Itu untuk bahan tambahan untuk membantu kita mengambil satu keputusan kita mau buy atau sell. Kan pada akhirnya itu yang menentukan kita profit atau loss itu kan keputusan yang kita ambil ya. Gitu loh, keputusan yang kita ambil. Karena dengan melihat satu pergerakan grafik yang sama dengan dua orang berbeda melihat satu pergerakan grafik sama, mungkin punya dua pendapat yang berbeda. Yang satu bilang oh ini bakal naik, bakal baik, yang satu bilang sell gitu. Jadi tetap kita akan membutuhkan informasi tambahan lain ya seperti tadi sentimen pasar dan ya laporan-laporan transaksi sebelum ya. Oke, mungkin Pak Doni tips praktis trading. Selalu lakukan riset pasar sebelum memasuki posisi ya. Pasti ya. Jadi kita sebelum kita entry kita lakukan juga riset terhadap produk-produk tertentu ya. Ada orang bilang masing-masing produk, kalau menurut saya masing-masing produk itu ada karakternya begini, pound sterling karakternya begini, euro itu karakternya begini, yen karakternya begini, Swiss begini, Aussie begini. Ya, jadi pada saat kita mau entry kita harus pahami dulu tuh karakternya ya melalui riset pasar tadi. Ini karakternya emas ini kayak bagaimana nih? Emas ini sensitif terhadap data fundamental apa gitu loh. Ini akan menggerakkan emas ini seberapa besar. Dan itu bisa dilihat dari historicalnya gitu, historicalnya. Makanya di MT4 itu kan kita bisa lihat gitu berapa bulan sebelumnya, berapa minggu sebelumnya kita bisa lihat kan. Nah itu historicalnya itu membantu kita untuk beriset, bahkan sampai yang tahun sebelumnya pun kita bisa lihat tahun lalu di bulan bulan Juli tahun lalu tanggal segini harganya di mana sih? Nah, itu juga membantu ya. Itu buat menurut saya itu namanya historical gitu. Ya. Tetap up to date dengan berita dan data ekonomi yang relevan. Ya, jadi kita harus sering-sering memang ya. Kalau kita trading dan kita mau jadi trader, kita harus sering-sering baca informasi ya. Kita baca berita, itu banyak sekali lah sekarang mau di Google kayak mau di CNBC, mau di mana berita-berita tentang geopolitik ya, yang sifatnya fundamental itu banyak sekali. Jadi kita bisa up to date. Makanya seperti yang tadi saya bilang, sebelum Rusia nyerang Ukraina itu kan isunya pasti sudah ada. Gitu. Isunya tuh pasti sudah ada. Jadi pasti kita udah siap-siap. Makanya yang minggu lalu saya katakan ada satu prinsip di dalam trading itu, buy the rumor, sell the fact. Beli karena isu, jual karena fakta.
gitu ya. Nah, itu kita tetap untuk bisa mengambil satu tindakan itu kita butuh data yang up to date. Yang ketiga, jangan emosi agar tidak mempengaruhi keputusan trading Anda. Nah, trading itu butuh ketenangan ya. Nah, trading itu butuh ketenangan gitu loh. Butuh butuh ketenangan emosi ya. Karena kadang-kadang gini, contohnya gini. Loss itu kalau menurut saya ada yang namanya apa? Regular loss, ada yang namanya emotional loss. Ya. Regular loss itu biasa. Ya, regular loss itu biasa. Contoh, kalau ada regular loss, itu tandanya kita sudah menggunakan yang namanya risk management mungkin, ya, mungkin dengan stop loss, ya itu biasa. Oh, lossnya SL-nya kena nih, ya udah. Emotional loss, kalau regular loss itu terbatas. Emotional loss itu enggak terbatas dan itu yang paling banyak terjadi ya. Jadi sudah tahu ini harga menentang, sudah tahu ini sudah minus, dihantam lagi, dihantam lagi, dihantam lagi. Ya, padahal kita secara analisis kita sudah tahu, nih harga kita buy, harganya turun. Nih kita udah lihat harganya turunnya bakal jauh nih gitu. Tapi secara emosional, ah namanya feeling, pasti naik, pasti naik, pasti naik. Akhirnya apa? Harga turun terus. Ya, digunakan juga averaging ya. Averaging seperti yang tadi saya bilang, 1 poin dua ya. poin buy lagi, 1 2 poin buy lagi, ya 1 2 poin buy lagi. Itu kan seringkali kita lihat ya, Pak Doni ya. Iya, Satu dua poin sering. buy lagi, 1 2 poin buy lagi, gitu loh. Itu yang Akhirnya apa? menarik. Yang mestinya sustainingnya itu, ya kan? Yang akhirnya, yang mestinya sustainingnya itu tahan untuk menahan penurunan harga sampai misalkan 100 poin, karena jaraknya terlalu dekat-dekat, 50 poin ya udah selesai gitu loh. 50 poin udah habis jadinya gitu. Ya, nah itu emotional ya. Memang menjaga emosi itu penting pada saat trading ya. Kalau emosinya lagi, apalagi kalau misalkan ya kadang-kadang ya kita trading kan, kadang-kadang kita manusia, kalau lagi ada masalah janganlah trading gitu. Kalau lagi ada banyak pikiran jangan trading gitu. Kayak gitu aja ya. Itu salah satu cara untuk meminimalisir risiko ya, untuk supaya lebih aman. Ya, kembali ke kata dasarnya aman itu sendiri. Aman itu kan tenang. Aman itu tenang, itu bahasa India ya. Aman itu bahasa Indianya itu tenang gitu. Ya, oke, mungkin Pak Doni, Oke, saya lanjut nih. Oke. ya, silakan Pak Doni. Oke, lanjut lagi ke Ferdi. Kesalahan yang harus dihindari ya, over trading atau terlalu sering membuka posisi. Nah, ya, ini model tradingnya yang agresif ya, gitu. Masuk lagi, masuk lagi, masuk lagi, tanpa melihat peluangnya ya. Kalau peluangnya ada ya sering keluar masuk membuka posisi ya nggak ada masalah ya. Kalau memang peluangnya ada ya, peluang ada bukan berdasarkan yang kita lihat aja, tapi berdasarkan analisis yang memang kita sudah analisis pergerakan harganya mau sampai sini, tapi ya kita kita lihat peluangnya ada ya kita entry nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang ya orang keluar terlalu sering membuka posisi, akhirnya apa? Akhirnya nyangkut. Udah nyangkut satu, dibuka lagi posisi yang lain. Nyangkut lagi. Nyangkut dua, buka lagi posisi yang lain. Nyangkut lagi. Akhirnya terlalu banyak posisi di dalam, yang minus, mau nggak mau, secara psikologi itu mengganggu. Ya, yang minus itu secara psikologi itu mengganggu. Pada akhirnya nanti, ya, yang tadi saya bilang, emosi main. Akhirnya yang terjadi adalah emotional loss. Jadi untuk meminimalisir itu, jangan terlalu banyak buka posisi. Jangan terlalu banyak buka posisi. Bagusnya kalau satu posisi selesai baru entry lagi, satu posisi selesai baru entry lagi gitu. Karena untuk yang sering membuka posisi atau banyak posisi di dalam itu tentu berhubungan dengan modalnya. Ya, kalau modalnya gede ya aman-aman aja gitu loh. Ya, ya. Makanya kita harus mengukur juga modal kita berapa, sustaining power kita bagaimana, kuat nggak nahan posisi ini. Kalau diambil lagi, kalau saya ambil posisi, kalau ambil buka posisi lagi, dana saya sustain nggak nih? Kalau nggak sustain, ya jangan. Sustain nggak? Sustainnya sampai berapa? Sustainnya sampai sekian. Nah, kita hitung harga kira-kira nyampe nggak segitu. Kalau nggak nyampe segitu, ya mungkin masih bisa. Tapi kalau nyampe segitu kira-kira ya jangan gitu. Ya, jangan buka posisi lagi. Lebih baik satu posisi selesai, satu posisi selesai, satu posisi selesai kayak gitu. Ya. Lalu mengabaikan analisis resiko dan manajemen modal. Nah, ini kadang-kadang orang banyak ya tahu manajemen resiko,
tahu manajemen resiko, sudah menghitung dari awal, tapi nggak dipakai pada saat sudah trading, nggak dipakai tuh, diabaikan begitu saja. Karena apa ya? Karena emosi tadi gitu, lebih banyak menggunakan feeling, Betul, ya, betul. lebih banyak menggunakan feeling, sehingga yang sebetulnya analisis yang memang sudah bisa dihitung secara matematis diabaikan gitu. Ya, itu yang seringkali terjadi. Lalu tidak mengikuti rencana trading dan melakukan keputusan impulsif. Ya, ya kurang lebih seperti tadi ya, sudah direncanakan di awal, pagi-pagi ini kita mau trading, kita sudah hitung support resistennya, udah ketemu nih resistennya sekian, supportnya sekian, ya. Tapi pada saat entry kita buy-nya di resisten, kita buy-nya di resisten, resisten 3 lagi gitu loh. Terus nggak lama harga turun gitu. Nah itu kan karena itu udah diabaikan. Padahal sudah ada nih warningnya nih. Resisten 3-nya di harga sekian. Resisten 1, 2, 3 di harga sekian. Tapi karena diabaikan, akhirnya kita buy. Udah buy, baru lihat, kita belinya di resisten 3. Ya terlambat, salah. Kayak itu ya. Kayak tadi gitu. Seperti itu. Oke, Pak Doni. Oke, habis nih, Koper. Oh, habis ya? Oke, thank you ya udah cover ya, udah membahas sedikit Ya, materi ya dari webinar kita sama-sama. pada hari ini. Dan sebenarnya tadi saya lihat juga ya, saya dengar juga dari Pak Ferry banyak menyampaikan ya. Cuman yang saya mungkin kali ini mau juga lihat dari peserta ya, untuk mungkin kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan ya terkait dengan trading features yang aman ya. Terlebih lagi ya kalau tadi materi kita mengenai fluktuasi ya, di tengah fluktuasi harga yang saat ini kita lihat. Ya sejauh ini kita lihat ya, kalau kalau kita lagi trading, wait, saya coba get pin dulu. Oke. Sejauh ini kalau kita lihat ya, kalau kita trading, mungkin banyak kendala, teman-teman yang lagi trading 1 bulan, 2 bulan, mungkin banyak mengalami kendala pertama, kurangnya literasi dalam trading ya, sehingga menyebabkan mereka ya seperti tadi disampaikan sama Pak Ferry ya, buy-nya pada saat resisten, pada saat harga sudah tinggi mereka naik beli, ya efeknya adalah harga anjlok turun ya. Begitupun sebaliknya ketika harganya udah di bawah ya mereka nggak pada ngebuy malah ambil posisi sell ya otomatis harganya naik juga. Dan saya tadi tertarik ya sama satu kalimat tadi disampaikan sama Pak Ferry mengenai trading yang aman itu adalah trading yang tenang. Ya itu saya sepakat ya sama Pak Ferry tadi ya. Bagaimana caranya kita menciptakan bisnis ini ya tidak secara kita memang harus menggebu-gebukan ya trading ya 1 hari harus 20% ya 1 hari wajib 30%. Nah ya, tentu itu akan menyebabkan mungkin kita akan mendapatkan profit ya, tapi kita nggak merasa aman, kita nggak merasa tenang. Nah itu adalah salah satu hal yang mungkin wajib kita koreksi. Dan tadi ada pertanyaan ya di sini. Mungkin Bapak Ibu yang mau tanya ya silahkan ya. Ini tadi saya tertarik ya ada tiba-tiba tanya nih Pak Ahmad Indra. Nah, nih, Pak sejauh ini pernah MC nggak? MC itu wajar nggak sih? Terus di bawahnya dibahas lagi, saya udah MC 3 kali soalnya. Ini menarik ya, dan ini memang pokok utama yang akan kita bahas terkait dengan profesional ya, karena memang sejauh ini kayak saya sama Pak Ferry ya, kita dibayar untuk melakukan edukasi, kita dibayar untuk melakukan mentoring ya, coaching ya terhadap teman-teman yang lagi trading ya. Kita dibayarnya bukan sebagai jasa mentradingkan orang ya, tapi kita dibayarnya adalah dari segi pengalaman ya. Ibaratnya kalau mungkin kita lihat petinju ya yang lagi fight di lapangan ya kita harus melatih mereka untuk mereka bisa bisa fight di lapangan gitu ya. Nah, terlepas dari itu, nah ini adalah banyak pengalaman juga yang akan ditanyakan ya tentu dari beberapa teman-teman juga salah satunya tadi Pak siapa? Pak Indra ya. Wait. Nah, tadi tanyanya tentang eh, apa tadi ya ini? Sejauh ini pernah MC nggak? Nah, ini teman-teman yang udah pernah masuk dalam trading features ya, seperti kalau nanti kita tanya juga sama Pak Ferry ya. Nah, kalau ditanya tentang ke saya, pernah MC nggak Pak ya? Jawabannya pasti udah pernah ya. Tapi sejauh ini kita lihat, kalau kita lihat dunia trading ya, dunia features, MC itu sebenarnya nggak wajar ya. Saya pun begitu ya berpikir ya. MC itu adalah kondisi di mana kita sebagai pengusaha tidak bisa mengelola keuangannya kita.
ya yang kita harapkan mungkin berbeda dari apa yang ada terjadi di lapangan. Contoh aja misalkan ini dari pengalaman MC saya, ya jujur dari pengalaman MC saya ini sama ya kurang lebih juga hampir sama ya 3 kali MC margin call. Margin call itu ibaratnya apa ya? Kalau kita badan usaha itu modal yang kita simpen itu habis. Oke. Nah, tapi dari situlah pengalaman margin call inilah yang kita dapatkan sehingga pada saat terjadi kasus yang sama, kita udah siap dan kita udah paham kondisi supaya tidak margin call lagi. Sama halnya seperti ini ya, mungkin Bapak Ibu sekalian, mungkin saya analogikan ini karena saya lihat ada beberapa banyak peserta di sini adalah laki-laki ya. Kita ibaratkan aja seperti pemain tinju. Jadi kalau kita main tinju ya, latih tinju, sport ya olahraga tinju, kalau kita kena pukul, ya kita nggak bisa hindari ya. Dan itu adalah resiko, sama seperti trading ya. Ketika kita mengalami resiko, kita harus cut loss. Nah itu adalah resiko kita, kena pukul itu harus kita hadapi ya. Teknik apa yang harus kita hadapi pada saat terjadi kena hook ya, atau kena uppercut gitu. Apa yang harus kita lakukan nih untuk antisipasi jangan sampai kena nih. Ya, dan margin call itu adalah kondisi di mana kita KO. Ya, pada saat kita kena pukul 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali KO ya. Kita belum sempat pukul 1 kali itu namanya margin call ya dalam dunia futures. Dan sejauh ini mungkin kalau orang tanya ya sedih dong Pak kalau kena margin call. Ya sedih ya, tapi di satu sisi dari margin call itu saya dapat banyak sekali pembelajaran ya. Kalau kita lihat ya, kalau orang bilang kalau kita nggak naik motor ya, kalau kita nggak belum pernah jatuh ya itu kita nggak tahu nih rasanya gimana nih. Nah, kondisi itulah yang sejauh ini saya dapatkan pada saat pengalaman saya margin call. Ya, saya nggak tahu nanti di Pak Ferry seperti apa, tapi memang di awal-awal saya trading itu saya sering diajarkan juga sama mentor saya, ya sama edukator saya itu untuk pertama ya pakai margin call, pakai apa stop loss ya. Yang kedua, tolong dalam trading itu batasi resikonya, jangan sampai terlalu besar ya, down ya. Saya bilang oke, Pak. Ya, tapi lama kelamaan saya pikir kalau bisa satu hari ini bisa kemarin saya dapatnya 20%, ya berarti hari ini juga saya bisa dapat 20%. Toh kalau saya hitung-hitung 1 tahun ini udah berapa ratus persen, ya hitungannya seperti itu ya. Tapi dalam dunia futures ya, dalam dunia bisnis di sini, kita tahu ya tidak selamanya kita dapat keuntungan. Nggak selamanya transaksi yang kita ambil itu sesuai dengan harapannya kita. Dan bahkan ketika kita melakukan transaksi beli ataupun jual dalam dunia futures, selisih harganya itu bahkan bisa sangat jomplang jauh ya. Misalkan kita beli, harganya anggaplah emas di harga $1.500 per troy ounce. Nah itu aja bisa ya. Kesalahan ini bisa saja harganya jomplang turun tuh. Sampai mungkin harganya bisa $1.000 per troy ounce. Ada selisih ratusan poin yang bisa terjadi, kesalahan yang terjadi pada saat kita melakukan transaksi. Nah, makanya kenapa kalau kemarin sempat disampaikan sama mentor saya itu pakai stop loss. Jadi kalau kita pakai stop loss 5 poin jet kan. Nah, kita bisa membatasi resiko kita 5 poin aja. Jangan sampai kena semua tuh modalnya kita, ya. Nah, itu adalah pengalaman saya pribadi ya waktu kena margin call. Pengalaman pertama itu memang karena nggak ada yang ajarin, ya karena dulu zaman-zaman dulu kan itu setengah mati untuk cari teman-teman komunitas seperti ini itu susah sekali. Pak Ferry itu saya belum ketemu sama Pak Ferry ya. Waktu Hmm. awal-awal saya trading itu belum pernah ketemu. Jadi ya saya masuk trading ya karena saya lihat peluangnya aja gitu ya. Nah, kena margin call. Jadi saya awalnya itu trading karena overload ya. Saya dengan modal 15.000 tradingnya 1,2 lot, 1,5 lot ya. Nah, itu transaksi pertama. Yang kedua, setelah kena margin call, mulai lagi tuh belajar. Ya, baru dari pengalaman pertama tadi ini saya udah mulai belajar nih. Oh, ternyata kalau saya overload, nah ini kena resiko. Nah, saya mulai tuh transaksi kecil-kecil, 0,1, 0,2, 0,3 gitu ya. Tapi dengan seperti tadi sampaikan sama Pak Ferry, pada saat harga turun baru 1 poin, 2 poin, saya beli lagi tuh. Ya, karena kita lihat ini kayaknya mau naik nih ya, pakai feeling ya seperti itu. Akhirnya mulai lagi, kena lagi penyakitnya. Nah, yang ketiga, saya udah tahu ternyata nggak boleh overload ya, over trading nggak boleh. Yang kedua jangan juga terlalu pakai intuisi. Yang ketiga ini permasalahannya pada saat itu adalah nggak pakai stop loss ya dan pakai feeling ya. Meskipun kita udah bikin ya kemarin tuh udah bikin pakai taking profit sekian, stop loss sekian, tapi kena karena kenapa? Pada saat mau kena stop loss saya hapus
ya stop lossnya dihapus tuh. Karena aduh, jangan sampai ini kena stop loss nanti jilat aja nanti harga naik lagi. Nah, itu adalah kesalahan yang ketiga yang saya dapat setelah dari situ kita baru mulai untuk membangun yang namanya trading plan. Terus yang kedua yang pasti tadi sudah dijelaskan sama Pak Ferry adalah dijalankan sekonsisten mungkin. Jadi kalau misalkan kita pakai taking profitnya 5 poin, ya berarti udah siap 5 poin. Kalau kita siapkan stop loss-nya batas resikonya adalah 5 poin, berarti kita udah siap resikonya adalah 5 poin. Ya sama seperti tadi yang saya sampaikan tinju. Kalau misalkan kita kena hook, jangan sampai kena KO ya. Ya, seperti itu ya kalau gambaran di saya ya, Pak Indra ya. Nah, ini kalau saya tanya di Pak Ferry gimana nih Pak Ferry? Pengalaman Ya, margin call-nya gimana nih Pak ya Ferry? pada dasarnya sama sih ya. Cuman ya siapa sih yang belum pernah kena margin call, Pak? Gitu toh. Ya, margin call itu kan karena kita ini futures trading ini kan adalah marginal trading, ya, marginal trading. Jadi ada satu margin yang memang harus kita kelola pada saat kita entry, ada satu margin, sejumlah margin yang harus kita kelola, ya. Nah, kelola ini artinya ya kita maintain dengan baik. Kalau misalkan sampai terjadi margin call, ya berarti kita ada miss di situ gitu loh. Ya missnya di mana? Ya itu yang kita kita tentu kita antisipasi untuk selanjutnya gitu loh. Cuman kalau mau dikatakan apakah pernah kena margin call? Ya, saya rasa semua orang pasti pernah mengalami yang namanya margin call ya. Gitu. Kalau dibilang sudah 3 kali kena margin call, oh ada yang lebih banyak kok, ada gitu loh. Jadi sebenarnya margin call itu pada dasarnya ya bagian dari trading ya, bagian dari trading pada saat kita miss dalam maintain ini marginnya ya pasti karena margin call itu gitu. Karena kan memang itu ada rules, ada aturan di batas berapa itu kita kena margin call. Yang kita harus tahu tuh pada saat kita trading gitu. Pada saat makanya tadi saya bilang sustaining powernya kita ini kita harus tahu di sustaining power kita seberapa kuat nih untuk nahan pergerakan harga supaya kita terhindar dari yang namanya margin call. Kalau misalkan kita tidak tahu sustainingnya berapa, lalu kita over trade atau kita buka posisinya terlalu banyak, ya tiba-tiba kena margin call, ya bukan salah siapa-siapa, ya kan? Nah maka disarankan untuk tidak terlalu banyak posisi di dalam supaya lebih mudah memaintain supaya nggak memaintain margin ini supaya nggak kena margin call gitu karena ada batasannya itu margin call itu 30% ya Pak Doni ya 30% ya kalau nggak salah 30% batas margin ya Margin level 30% itu udah out. margin level 30% ya margin call ya Ya, iya kalau nggak salah margin level 30% itu sudah kena margin call itu lebih baik dihindari walaupun pada saat kena margin call itu kan memang bisa di top up ya cuma kan lebih baik dihindari karena banyak besar resikonya gitu loh margin kalau udah kena margin call ya siapa tahu kita belum sempat top up udah keburu kena autocut gitu. Jadi lebih baik dihindari, ya, di betul. maintain, ya, iya kan, gitu loh. Karena ya itu semua aturan ya. Autocut itu juga aturan, 10% margin level kena autocut itu aturan semuanya, gitu loh. Ya, aturan yang memang sebetulnya aturan itu untuk membatasi kita supaya kita nggak mengalami kerugian. Sebetulnya seperti itu, Betul, betul. sebetulnya, gitu. Ya, aturan-aturan itu ada supaya supaya nggak kena supaya kita tidak mengalami kerugian sebetulnya. Cuma kadang-kadang ya eh, trading yang terlalu agresif, ya terlalu banyak open posisi, ya juga itu bisa menyebabkan malah hal yang penting itu terabaikan ya. Itu kan AutoCAD, margin call itu kan penting kita harus tahu batasannya itu di berapa sih gitu. Nggak ada itu soalnya tidak ada itu yang tiba-tiba margin call katanya nggak ada. Semua pasti melalui satu proses gitu dan itu kelihatan pada saat penurunan ini bakal kena margin call itu kelihatan itu kelihatannya dari mana? Dari margin level. Kalau margin levelnya drop terus, ya udah gitu. Sebentar lagi margin call gitu. Pada saat dia drop lagi tidak diinjek, ya udah autocut gitu. Berarti selesai. Ini Betul. kayak gitu. Jadi kita harus maintain. Semua yang ada di MT4, di MetaTrader, yang semua yang ada di platform, itu ada gunanya loh. Ya. Kadang-kadang kan orang cuma lihat equity-nya aja, orang cuma lihat balance-nya aja, gitu. Padahal yang penting dari itu semua bukan cuma equity loh, margin level itu penting karena margin level itu adalah indikator ketahanan dari dananya kita. Kayak tensi darah, kalau tensi darah kita ngedrop 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 terus, ya mati kita. Ya sama, margin level pun kalau dia marginnya ngedrop 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 terus, ya mati juga kita punya margin gitu. Ya itu gunanya, makanya dari MT4 itu sudah itu udah lengkap
Ya di MT4 itu udah lengkap di platform itu sudah lengkap. Kita udah bisa lihat, kita udah bisa pantau, maintainnya itu udah lebih enak sebetulnya ya. Gitu. Betul, betul. Iya. Ini seperti itu, Bang. Oke, saya menarik ya soalnya soal margin call ini ya karena kalau kita bicara soal pengalaman ya, pengalaman yang paling berharga itu adalah pengalaman buruk ya. Dan itu akan selalu diingat selalu ya. Betul ya Pak Ferry ya? Iya. Iya. Jadi pengalaman buruk itu akan menjadi guru terbaiknya kita. Sebenarnya kalau kita dalam dunia apapun ya, pengalaman buruknya kita akan menjadi guru terbaiknya kita. Nah, akan tetapi lebih bijak lagi adalah pengalaman buruknya orang lain, pengalaman buruknya saya, pengalaman Ya. buruknya Pak Ferry itu bisa dimanfaatkan untuk teman-teman sehingga teman-teman nggak apa ya mengalami yang namanya resiko yang udah pernah kita alamin. Makanya kenapa kita sering-sering sharing seperti ini ya, supaya jangan sampai pengalaman yang udah pernah kita lakukan, yang pernah udah kita lewatin itu diulang lagi sama teman-teman yang baru dalam dunia trading futures ya. Karena kebanyakan orang tuh margin call, bangkrut dalam dunia apapun ya, karena memang kurang pengetahuan, kurang literasi, ya kurang pergaulan juga sama orang-orang yang pernah mengalami hal tersebut. Nah, makanya kenapa saya di sini senang juga ya sama partner sama Pak Ferry juga ya. Karena kita sama-sama mau sharing ya mengenai pengalaman-pengalaman kita dan kita tidak akan pelit ya. Pengalaman kita Pak Dodi pernah margin call gak? Pernah ya. Saya dulu pernah margin call gara-gara ini. Tapi dan itu kita tuangkan tadi sempat dibahas ya sama Pak Ferry. Yang pertama ini tadi saya ingat ya, ini materi Pak Ferry tadi kesalahan yang harus dihindari. Jadi kesalahan itu kita sampai kena margin call itu pasti ini aja ya. Kalau singkatnya dalam dunia trading futures ya, kalau kita trading orang tuh margin call itu hanya ada dua hal ya. Ini kemarin saya udah bahas sama Pak Ferry nih. Yang hal pertama itu transaksi lotnya kegedean, ya terlalu besar transaksinya. Yang kedua modalnya terlalu kecil. Jadi dua faktor inilah yang menjadi penyebabnya kita bangkrut. Dua hal inilah menyebabkan kita rugi. Bukan karena oh indikatornya saya pakai RSI, kayaknya RSI nggak bagus nih Pak. Ini RSI bikin saya rugi nih. Harusnya saya pakai stokastik Pak. Harusnya saya pakai fundamental Pak. Ya, intinya kembali lagi ya ke teman-teman juga, mungkin sebagian besar teman-teman di luar ya mungkin masih di bawah masih masih seumuran Jagung lah ya. Kalau di Pak Ferry kemarin kan udah cukup lama nih ya. Rata-rata kita temukan itu dua dua hal itu ya. Orang trading rugi itu di market habis uang modalnya semua ya karena mereka nggak bisa mengelola uang. Bukan karena kesalahan indikator, bukan kesalahan karena salah entry, bukan ya. Makanya tadi disampaikan sama Pak Ferry itu adalah yang pertama yang harus kita hindari, baik itu kita masih pemula atau mungkin kita udah lama dalam dunia trading, kalau kita nggak mau masuk dalam circle dunia hitam, ya, yaitu yang pertama jangan sampai over trading, ya, atau jangan terlalu sering membuka posisi, ya. Yang kedua, ya kita harus mengabaikan analisis resiko, ya. Kita harus menghindarkan dari mengabaikan analisis resiko. Ini paling sering ya manajemen modal. Ya kita harus tahu ya, sadar diri juga modalnya kita berapa, ini kuatnya sampai berapa kali, ini kuatnya sampai berapa poin, ya jangan sampai kita terlalu over. Saking kita percaya dirinya, mungkin satu dua kali itu berhasil. Tapi nggak ada yang tahu, tiga kali, empat kali itu akan menjadi lubang yang akan kita dapatkan dalam dunia bisnis manapun ya. Terus yang ketiga tadi sempat disampaikan sama Pak Ferry itu tidak mengikuti rencana trading dan melakukan keputusan impuls. Ini paling sering banyak kejadian ya. Di teman-teman komunitas juga ini sering terjadi kasus seperti ini. Temannya bilang mau naik, dia ikutin buy. Ya padahal mungkin analisa dia itu adalah turun. Nah itu paling banyak kejadian. Ya tadi sering banyak kita bahas ya tentang margin call kasus seperti ini tuh banyak kejadian ya. Nah, saya mau kasih sedikit ya, Pak Ferry izin ya teman-teman juga, saya mau kasih sharing sedikit, eh, mungkin analogi matematis tadi sampaikan sama Pak Ferry ya, ini merupakan bagian yang biasa saya isi di workshop ya, tapi kalau untuk di webinar saya nggak apa-apa, untuk saya bocorkan sedikit ya. Kalau kita lihat tadi sempat disampaikan sama Pak Ferry, itu adalah membatasi resiko. Jadi kalau misalkan kita trading, anggaplah modal kita adalah 10.000 US dollar. Kalau kita membatasi resiko, tadi disampaikan Pak Peri itu ada sekitar 2%. Kita batasi resiko 2% dalam satu kali transaksi. Artinya, kalau kita misalkan modalnya 10.000, berarti kita misalkan anggap baik, karena resiko itu nggak bisa dihindari ya Bapak Ibu sekalian ya. Resiko itu dulu pasti ada, tapi yang harus kita siapkan adalah membatasi resiko. Jadi kalau 2% dari 10.000 itu adalah kurang lebih sekitar 200 dolar.
ya. Berarti kita udah anggarkan. Kalau saya beli, misalkan harganya seperti ini ya. Kalau saya beli di sini, berarti pada saat harga turun di bawah sini, berarti saya udah siapkan batasan resiko saya, ya. Ketika gagal ya. Tapi kalau ketika harganya naik di atas ini, berarti saya dapat keuntungan. Dan ini kita batasin resikonya. Nah, kita bayangkan kalau misalkan 2% dalam transaksi yang kita gunakan, berarti untuk sampai modal kita ini habis, itu adalah sekitar 50 kali gagal ya. 50 kali loss berturut-turut. Dan mungkin penganut teori probabilitas ya, yang tidak mungkin dalam apa ya, dalam sederhananya aja ya, kita tebak-tebak ya, ini naik atau turun ya. Nggak mungkin ada probabilitas yang dimana eh, kebetulannya itu adalah 50 kali berturut-turut loss ya. Rata-rata sih biasanya kita profit ya. Kemudian kedua, transaksi kedua loss, ke transaksi ketiga loss, transaksi selanjutnya profit, 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 loss, profit, 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 loss. Ya, itu paling banyak kejadian. Makanya kenapa kalau misalkan kita bisa maintain, kita bisa mengelola modalnya kita, ya, saya rasa sih margin call itu susah, ya. Yang paling banyak kejadian kan itu adalah pada saat kita sudah punya modal misalkan 10.000, ya kita entry. Nah, batasannya itu kita nggak tahu. Pokoknya kita masuk aja. Nah, jadi pada saat harga turun, ya, yang harusnya cuma cover itu misalkan modalnya 10.000 ini bisa cover satu lot, misalkan ya. Pada saat harga turun ya kita pakai impulsif lagi. Ada feeling harganya kayak mau naik nih. Makanya kenapa kita biasanya beli lagi di bawah sini. Nah, ini makin parah ya. Yang satu aja ini belum selesai, malah kita tambah lagi transaksi yang selanjutnya. Ini yang menjadi paling banyak kejadian orang tuh margin call karena kasus seperti ini. Tidak ada perencanaan trading ya. Yang sederhananya aja kita pakai batasan resiko ya, 2% dalam satu kali transaksi ya. Ini jarang sekali dilakukan secara konsisten. Kebanyakan itu memang pakai impulsif. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian bisa menjalankan secara konsisten ya, planning misalkan kita ambil aja 2%, kita siap resiko 20% ya. Pada saat terjadi resiko udah sesuai dengan harapannya kita, ini rutin dijalankan. Ini bisa setidaknya minimal kita BEP ya. Nah, itu kurang lebih gambaran yang mungkin saya mau sharingkan ke Bapak Ibu sekalian ya, seperti itu. Oke. Ini ada lagi pertanyaan, Kofer. Ini mungkin terakhir ya, Mhm. atau mungkin ada yang lain ya. Ini dari Pak Indra terus nih semua. Waduh. Ini. Hmm. Mungkin ada yang lain ya. Boleh silakan kalau ada yang lain mau tanya silakan. Atau kita langsung aja nih, karena yang Eh, excited sekali nih Pak Indra nih. Soalnya dia udah 3 kali nih Pak Fer. Margin call soalnya. Jadi dia ini ya saya senang ya kalau di Pak Indra ini mungkin karena udah pernah mengalami margin call, jadi rasa pengetahuan ingin belajarnya itu kuat, ya. Ya. Nah, ini ada yang terakhir nih, mungkin terakhir ya untuk Bapak Ibu sekalian ya, karena kita lihat juga waktunya udah cukup mepet. Jadi apa aja strategi trading yang paling cocok digunakan dalam kondisi pasar yang tidak stabil? Oke, mungkin Pak Ferry bisa jawab kali ya. Itu gimana kira-kira tuh Pak Fer? Kalau kalau menurut saya ya strategi pasar tuh di apa saat yang kurang stabil ya, Ya, biasanya scalping ada ya. volatilitas gitu ya, biasanya gitu ya. Ada Ah, ah, berita karena fundamental mungkin seperti itu ya. ya jadi gini, eh, yang paling pertama tuh tentukan dulu deh kita ini trader apa dulu, technical trader atau fundamental trader. Kalau kita fundamental trader, ya pada saat data rilis, ya pada saat data rilis, ya kita entry. Oke, tapi hit and run, kayak scalping lah, hit and run. Jangan nahan lama-lama gitu loh. Toh, kalau kita technical trader, justru pada saat fundamental mau rilis, ya kita stay away from the market, kita jangan entry. Ya, karena ya seperti tadi, kan nggak sedang tidak menentu, kadang-kadang data manipulatif. Nah, kita juga masuk, oh, terus kita kena hit, Hmm. ya resikonya tinggi gitu loh, resikonya tinggi. Jadi sebenarnya kalau kalau menurut saya, pertama ya kembali ke modal. Pertama tadi technical trader atau fundamental trader. Yang kedua, berapa kita punya capital? Itu harus dihitung juga ya. Berapa Betul. kita punya capital? Kalau capital kita gede, ya tentu
Masih jalan. Masih jalan.